Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fuad Rifai, teman-teman, di channel YouTube seputar dunia RT/RW media fiber optik, konverter ataupun OLT. Jadi di video kali ini saya ingin memperagakan topologi dasar atau topologi sederhana prinsip pemasangan konverter. Jadi di sebelah sini sudah ada modem ZTE F609 yang di video sebelumnya sudah saya setting menjadi mode hotspot atau untuk voucheran, dan di sini kita peragakan juga untuk modem yang untuk di server. Di sini saya akan menggunakan konverter dari produk Zimlink dan Netlink. Di sini saya dibantu dengan salah satu tim Fiber Home, Rohman. Jadi ini Rohman, pertama-tama disiapkan untuk modem yang baru ini, dibuka dulu. Ini jadi teman-teman, kita memakai modem baru ya, ZTE F609. Yang di video sebelumnya itu yang saya ada setting. Dibuka dulu bungkusnya. Adaptornya juga. Di dalam dosbook untuk modem ZTE F609 kita sudah disediakan untuk kabel LAN, UTP, dan patch core-nya. Jadi kita umpamakan modem yang F609 ini untuk di klien, untuk di rumahan. Buka pelan-pelan karena masih baru, jadi masih banyak yang disegel-segel. Jadi teman-teman yang di lapangan yang sudah menerapkan media konverter, entah itu menggunakan modem ZTE F609 ataupun dari merek yang lain, jadi tidak masalah. Yang penting prinsip dasar untuk konverter ini di kabel optiknya ataupun kabel precon yang teman-teman beli secara pabrikan. Entah itu teman-teman menggunakan konektor secara manual. Jadi sudah kita colokan ini, sudah kita nyalakan. Indikator untuk powernya sudah menyala. Jadi langsung persiapkan. Yang pertama, Rohman ini menggunakan Zimlink ya. Jadi di sini kita menggunakan Zimlink. Jadi untuk konverter itu harus menggunakan satu paket di mana ada HTB-A dan HTB-B. Namun di video saya sebelumnya tentang topologi dasar konverter harus teman-teman fokuskan. Jika di server ini A, jadi harus pakai HTB-A semua. Jadi kita di klien kita ibaratkan untuk B. Jadi kita sepakatkan ya untuk di server menggunakan HTB-A dan di pelanggan menggunakan HTB-B. Jadi nanti ini di klien ya Roman ya. Jadi Roman, ini nanti yang untuk B yang di klien, yang untuk A di server. Ini untuk server teman-teman ya, dan ini untuk yang di klien. Jadi dari segi fisik sudah beda ya. Jadi teman-teman saksikan video saya dari awal sampai akhir agar penjelasan bisa diterima dengan jelas. Jadi untuk teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa tetap like dan subscribe-nya dan tonton video saya dari awal sampai akhir. Untuk adaptornya sudah kita persiapkan dan kita sudah bisa lihat untuk indikator power ini sudah menyala. Namun untuk lampu yang lain ini belum menyala karena apa? Untuk port fiber optiknya
kita belum colokan, dan untuk kabel LAN-nya ini juga belum, jadi hanya indikator power yang menyala. Nanti saat LAN sudah kita colokan, terus fiber optiknya sudah kita colokan, jika tetap belum menyala, nah kita patut cari permasalahannya. Jangan sampai kabelan kita ini bisa jadi dari konektor kabelan kerimpingannya yang kurang tepat, ataupun kabel fiber optiknya ada yang bermasalah dari segi nilai yang belum ideal, ataupun ada fiber optik yang putus. Oke, jadi lanjut Roman. Jadi yang pertama-tama dari modem server kita masukkan di port 1 Rohman ya. Di port 1. Oke, di port 1 dimasukkan. Langsung masukkan di konverter. Oke, bisa dilihat. Dari port 1 sudah masuk, ada indikator port 1 dan port 2 masuk. Terus ini dia indikator lampunya sudah menyala jika kabelannya sudah dikonekkan. Oke, untuk tahapan selanjutnya kita persiapkan untuk kabel patch core-nya. Kabel patch core-nya, jadi menggunakan patch core bawaan dari setiap melakukan pembelian modem. Oke, teman-teman bisa lihat. Masuk di TX. Oke. Langsung ini yang untuk di klien. Saat ini masih belum menyala untuk indikator yang lain, hanya sekedar power saja yang menyala. Coba kita masukkan kabel FO-nya. Oke, jadi teman-teman tadi bisa lihat untuk indikator FO dia berada di lampu FX ini, 2 ini. Jika kabelan tadi kan di TX ini. Jadi bisa dibedakan nantinya. Coba agak dikedepan teman-teman biar fokus. Oke, pegangkan biar tak fokuskan ini. Ya. Ini jika kabel fiber optiknya yang dicolokkan, ini yang menyala indikator 2 ini. Semisal untuk yang ini kabelan jadi di TX ini ya yang menyala. Jadi nih, semisal kabelannya sudah on di TX, ini saya colokkan. Jadi nanti teman-teman bisa menjadi acuan ini. Yang bermasalah untuk kabel fiber optiknya atau kabelannya dilihat dari indikator lampu mana yang tidak optimal menyalanya. Jika di TX berarti kemungkinan besar di LAN, jika di FX berarti di fiber optiknya. Oke, untuk selanjutnya kita konekkan untuk kabelan yang di klien. Kita masukkan di port LAN di modem, terus kita masukkan. Oke teman-teman, bisa dilihat ini kedap-kedip dan indikatornya sudah menyala semua. Jika kedap-kedip ini sudah normal, sudah ada bandwidth yang masuk di modem di klien. Jadi dari bandwidth di server ke klien ini sudah jalan. Kita lihat dari indikator kedap-kedip lampunya ini. Jika semisal tidak kedap-kedip, kita patut curiga dari nilai redaman kabel FO yang kita tarik. Jangan sampai nilai redamannya tidak ideal yang mengakibatkan lampu indikatornya tidak optimal untuk menyala. Oke, jadi ini tadi di video ini kita fokus di produk konverter dari Zimlink. Untuk selanjutnya coba kita menggunakan Netlink. Kita menggunakan Netlink. Oke, dilepas. Karena sepengalaman kami selama dulu menggunakan media converter, dan saat ini alhamdulillah kami sudah bermigrasi ke OLT. Kami selain menggunakan Zimlink juga ada Netlink, TP-Link, terus Ice Pro, banyak juga merek-merek converter. Cuman yang merek yang sering beredar di pasaran dan sering mudah kita jumpai yaitu Netlink dan Zimlink. Oke Roman,
Jadi kita tadi sebelumnya sudah sepakat A untuk di server, B untuk di klien. Oke, lampu power menyala untuk HTB-nya. HTB-A-nya juga menyala, tinggal kabelannya dicolokkan. Oke, sudah menyala untuk TX-nya. Lanjut dengan fiber optiknya, patch score-nya. Oke, sudah menyala ya. Coba nganuan kabelannya. Oke, sudah menyala semua. Aman jadi ya. Jadi dari server ke klien ini tidak ada yang masalah. Dari sisi konverter semua aman, dan dari sisi kabelan semua aman, sisi kabel fiber optik aman, dan sisi modem semua aman aksesnya. Dilihat dari mana? Dari indikator lampu yang ada di konverter. Yang di tengah ini memang harus standarnya ini harus kedap-kedip. Nah, jadi ini. Oke. Untuk selanjutnya coba kita tes uji bagaimana semisal kita menggunakan dua konverter dari merek yang berbeda. Jadi akan kita kombinasikan dari Zimlink dan Netlink. Oke, yang di klien coba pakai Zimlink nyaman ya. Kalau di server menggunakan Netlink. Prinsipnya tetap sama teman-teman meskipun berbeda merek, karena apapun merek konverter yang penting masih sama-sama mengusung apa ini satu core. Nah, itu nggak masalah walaupun dari merek A dikombinasikan dengan merek yang lain, Netlink dan Zimlink atau D-Link dan TP-Link. Yang penting HTB-A itu ketemu HTB-B. Ya, ini jadi Netlinknya pakai A ya, dan Zimlinknya pakai B. Nah, jadi tetap menyala optimal dan kedap-kedip. Jadi semisal teman-teman jika penasaran, kita uji coba dengan berbeda merek, tapi sama-sama HTB-A ketemu dengan HTB-B. Coba man, yang ini diganti dengan apa ini? HTB-A, sama-sama A. Apakah bisa meski dia berbeda merek, Netlink ketemu Zimlink? Oke, teman-teman lihat. Walaupun FO-nya sudah dikonekkan, ini yang nyala tetap hanya powernya saja. Dan ini tidak menyala semua. Nah, kalau untuk indikator LAN tetap menyala karena LAN-nya terkonek dari konverter ke mana? Ke modem. Tapi dari sisi FX, dari data yang dialirkan lewat fiber optik, dia tidak menyala. Meskipun dia berbeda merek, tapi sama-sama HTB-A. Jadi nggak bisa teman-teman ya. Jadi kesimpulannya, meskipun teman-teman menggunakan merek apapun, yang penting HTB-A ketemu dengan HTB-B. Oke man, kembalikan pakai B lagi. Jadi kita akan mencoba untuk mode hotspotnya untuk voucheran, apakah bisa untuk akses internet dan untuk akses login packs. Oke, kita kembalikan ke posisi semula. HTB-A ketemu HTB-B, dan di klien menggunakan B, di server menggunakan A. Oke, coba kita tes apakah bisa terkoneksi. Oke man, namanya akses Viberoom 77. Coba dilihatkan di kamera sini. Oke, mana coba lihat biar fokus. Ya, jadi ini sudah terbaca teman-teman ya. Viberoom AP77. Nah, coba konekkan man. Oke, masuk ke jaringan. Coba login man. Oke, jadi untuk login packnya sudah muncul jadi teman-teman ya. Jadi dari settingan untuk modem, untuk mode hotspot voucheran sukses.
Dan untuk topologi dasar konverternya dan kabel FO-nya yang kita umpamakan ini kita melakukan penarikan dan sukses. Coba kita untuk akses loginnya sekarang, masukkan kode membernya. Nanti kita tes untuk uji coba membuka YouTube ataupun browsing dan searching. Di sini kami untuk pelanggan voucheran itu kita beri 1 Mbps dedicated. Oke, Rahman masukkan kodenya. Coba login, Man. Oke, sudah sukses ya. Oke, sudah terhubung. Coba buka YouTube, Man. Jadi 1 Mbps dedicated ya tapi teman-teman ya. Meskipun 1 MB, kita layanannya flat rate 1:1. Oke, langsung coba tes ini lagu yang sedang viral dari Makassar ini. Ini lagu-lagu timur yang sedang viral ini teman-teman ya. Kita putar untuk YouTube. Jadi ini 1 Mbps ya teman-teman ya. 1 Mbps dedicated dari Moratel via Palaparing. Oke, untuk pemutarannya terbilang cukup lancar tanpa buffering ya. Meskipun 1 Mbps, yang perlu diingat kita flat rate 1:1 teman-teman ya. Dedicated. Oke, jadi seperti itu teman-teman ya. Alhamdulillah berjalan dengan lancar untuk simulasi pemasangan konverter dari server ke klien. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menonton video-video saya. Dan untuk teman-teman yang baru bergabung di channel YouTube saya, jangan lupa klik like dan subscribe-nya untuk membantu membangun channel saya lebih berkembang lagi dan semangat untuk membuat konten. Oke, terima kasih. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.